Tahukah kalian mengenai negara Sao Tome dan Principe? Mungkin terdengar asing bagi kalian karena memang negara ini jarang terekspos oleh dunia luar. Bukan berarti negara ini tidak begitu menarik, karena negara ini memiliki kekayaan alam yang sangat indah dan unik. Namun, lebih dari itu, negara ini juga menjadi lokasi pengamatan oleh beberapa para ilmuwan terkenal. Siapakah mereka? Untuk lebih jelasnya, simaklah video berikut. Negara Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, atau juga bisa disebut dengan Sao Tome dan Principe, adalah sebuah negara pulau di Teluk Guinea di lepas pantai Khatulistiwa di barat Afrika bagian tengah. Negara ini terdiri dari dua kepulauan kecil bergunung api, yang dimana nama pulau terbesarnya bernama Sao Tome, dan nama pulau terkecilnya bernama Principe, yang juga diangkat menjadi nama negara ini. Kedua pulau tersebut terpisah sekitar 140 km. Letak negara ini berbatasan laut dengan negara Gabon di timur, Nigeria di utara, dan Guinea Khatulistiwa di barat daya, timur, dan timur laut. Negara ini juga merupakan salah satu negara terkecil di Afrika dengan luas wilayahnya seluas 1.001 km persegi. Dan pada tahun 2018 diperkirakan jumlah penduduk negara ini sekitar 211.028 jiwa dengan campuran etnis Mestikos, Angola, Foros, Servikais, Tonga, Eropa termasuk Portugis dan Asia yang kebanyakan adalah orang Tionghoa. Dan bahasa Portugis adalah bahasa resmi yang digunakan di negara ini karena negara ini juga dikenal dengan persemakmuran Lusofon, yaitu salah satu negara yang berbahasa Portugis. Selain itu, terdapat bahasa daerah lainnya yang juga diakui di negara ini, yaitu Foro, Angola, dan Principe. Bahasa Prancis dan bahasa Inggris juga digunakan untuk diajarkan di setiap sekolah. Dan 82,2% sebagian besar penduduk negara ini mempraktikkan agama Kristen Katolik Roma. Kota Sao Tome adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Sao Tome dan Principe. Pada tahun 1753, karena seringnya serangan bajak laut dan korser, ibu kota Pulau Sao Tome dipindahkan ke Santo Antonio di Pulau Principe. Dan pada tahun 1852, ibu kotanya dipindahkan kembali ke Pulau Sao Tome. Dan ini adalah salah satu kota kolonial tertua di Afrika. Sistem pemerintahan negara Sao Tome dan Principe adalah kesatuan republik semi-presidensial, yang dimana presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam hal perekonomian negara Sao Tome dan Principe, selain pertanian, kegiatan ekonomi utama adalah perikanan dan sektor industri kecil yang bergerak dalam pengolahan produk pertanian lokal dan memproduksi beberapa barang konsumsi dasar. Namun negara ini memiliki pulau-pulau yang indah yang berpotensi untuk pariwisata, dan pemerintah sedang berusaha untuk meningkatkan infrastruktur industri pariwisata yang belum sempurna. Selain itu, sektor pemerintah menyumbang sekitar 11% dari lapangan kerja, dan pada tahun 2001, negara Sao Tome dan Nigeria mencapai kesepakatan tentang eksplorasi bersama untuk minyak bumi di perairan yang diklaim oleh kedua negara tersebut di Provinsi Geologi Delta Niger. Islam di Sao Tome dan Principe. Sebelum tahun 1970, tidak ada catatan Muslim di Sao Tome dan Principe. Setelah kemerdekaan, agama tersebut diperkenalkan oleh imigran dari negara tetangga yaitu Nigeria dan Kamerun, yang menyebabkan peningkatan jumlah Muslim di Sao Tome dan Principe dari 0 pada tahun 1970 menjadi 51 pada tahun 1994 dan 64 pada tahun 2009. Namun, menurut M. Ali Ketani dalam Muslim Minorities pada tahun 1986, mengatakan bahwa populasi Muslim di Sao Tome dan Principe mendekati 1.000, yang sebanding dengan negara Tanjung Verde dan Guinea Khatulistiwa. Dan menurut laporan kebebasan beragama internasional 2006, sekitar 3% dari populasi adalah Muslim.
Meskipun jumlah total muslim di negara itu telah meningkat karena masuknya imigran ilegal dari negara tetangga yakni Nigeria dan Kamerun. Dan komunitas muslim Ahmadiyah mengklaim memiliki ratusan dari anggota di negara itu. Demikian mewakili sebagian besar dari populasi muslim. Namun, menurut sebuah studi pada tahun 2009 oleh Pew Research Center, muslim di Sao Tome dan Principe berjumlah kurang dari 0,1% dari populasi. Dan menurut sumber yang dicari mengatakan bahwa tidak diketahui adanya sebuah bangunan masjid, madrasah, atau organisasi Islam lain yang beroperasi di negara tersebut. Itulah sedikit penjelasan tentang Islam di negara Sao Tome dan Principe. Dan berikut adalah 21 fakta unik tentang negara Sao Tome dan Principe. Menurut sejarah, Pulau Sao Tome dan Principe tidak berpenghuni ketika Portugis tiba sekitar tahun 1470. Dan orang Eropa pertama yang mendarat adalah Joao de Santarém dan Pero Escobar. Etimologi nama Sao Tome dan Principe dinamai pada saat hari tanggal kedatangan orang Eropa, yang dimana nama Sao Tome diberi nama pada saat hari Saint Thomas pada tahun 1471, dan untuk nama Pulau Principe dinamai pada hari Saint Antonius pada tahun 1472. Bendera Sao Tome dan Principe diadopsi pada tahun 1975 yang digunakan sejak negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada tahun yang sama. Bendera ini memiliki warna dan simbol pada benderanya yang membawa makna budaya, politik, dan regional, yang dimana warna hijau mengacu pada vegetasi hutan hujan yang berlimpah di negara ini, sedangkan warna kuning berarti matahari tropis, serta kakao tanaman pertanian utama bagi negara. Warna merah membangkitkan perjuangan kemerdekaan dan kesetaraan, dan dua bintang hitam pada dasar kuning melambangkan dua pulau yang membentuk negara tersebut. Dua pulau yang membentuk negara Sao Tome dan Principe terbentuk pada sekitar 30 juta tahun yang lalu selama era Oligosen, karena aktivitas vulkanik di bawah perairan dalam di sepanjang garis gunung vulkanik Kamerun. Luas dari negara Sao Tome dan Principe adalah 1001 km persegi, yang menjadikannya negara terkecil kedua di benua Afrika setelah negara Seychelles, dan negara terkecil ke-25 di dunia. Dengan jumlah populasi sekitar 211.208 jiwa pada tahun 2018, yang juga menjadikannya negara dengan penduduk paling sedikit kedua di benua Afrika, dan berada di peringkat ke-21 negara paling sedikit di dunia. Negara Sao Tome dan Principe tidak memiliki perbatasan darat dengan benua Afrika seperti 5 negara berdaulat lainnya, yaitu Komoro, Mauritius, Madagaskar, Seychelles, dan Tanjung Verde. Pada tahun 1990, Sao Tome dan Principe menjadi salah satu negara Afrika pertama yang menjalani reformasi demokrasi, perubahan konstitusi, dan pengesahan partai politik oposisi yang menghasilkan pemilihan umum pada tahun 1991 yang transparan, bebas, dan tanpa kekerasan. Pada tahun 2019, negara Sao Tome dan Principe menempati urutan ke-12 dari negara-negara Afrika yang diukur oleh Indeks Ibrahim Tata Kelola Afrika atau The Ibrahim Index of African Governance yang disingkat dengan IIAG. IIAG adalah sebuah cerminan komprehensif dari tingkat pemerintahan di Afrika dan merupakan kumpulan data paling komprehensif tentang tata kelola di Afrika. Sao Tome dan Principe dianggap sebagai negara bebas. Negara bebas adalah konsep politis dan ideologis tentang keberadaan kebebasan di suatu negara, dengan kebebasan berbicara yang sangat tinggi, kebebasan politik yang tinggi, dan kebebasan ekonomi yang rata-rata. Dalam hal korupsi, Sao Tome dan Principe adalah negara dengan korupsi rata-rata.
meskipun dalam beberapa tahun terakhir tingkat ini telah menurun. Dan dalam istilah pariwisata, risikonya rendah setara dengan risiko mengunjungi Prancis. Negara Sao Tome dan Principe memakai mata uang Dobra Sao Tome sebagai mata uang resminya yang dikodekan dengan STD. Mata uang ini pertama kali dipakai pada tahun 1977 yang menggantikan mata uang Escudo Sao Tome dan Principe. Nama Dobra berasal dari bahasa Portugis yaitu doblon yang berarti ganda. Dan mata uang Dobra Sao Tome juga masuk dalam daftar negara dengan mata uang termurah yang berada di peringkat ketiga di dunia. Pulau Sao Tome pernah menjadi pangkalan utama operasi pengangkutan udara Biafra yang mengangkut makanan dan obat-obatan ke Nigeria Timur selama perang pemisahan diri pada tahun 1967 hingga 1970 dari Nigeria atau Perang Saudara Nigeria, yang diperkirakan telah menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa. Pengangkutan udara tersebut adalah upaya bantuan kemanusiaan internasional, dan itu adalah transportasi udara sipil terbesar setelah transportasi udara Berlin pada tahun 1948-1949, dan transportasi udara non-pesawat terbesar dalam bentuk apapun yang pernah dilakukan. Pulau Principe menjadi situs di mana teori relativitas umum Albert Einstein dieksperimenkan, yang dikuatkan oleh Sir Arthur Stanley Eddington dan timnya. Dia juga melakukan ekspedisi untuk mengamati gerhana matahari total pada tanggal 29 Mei tahun 1919. Foto gerhana matahari itu mengungkapkan bukti pembengkakan cahaya bintang, sesuai dengan prediksi Albert Einstein yang memberikan salah satu konfirmasi paling awal tentang relativitas umum. Dan dia menjadi terkenal karena eksposisi dan interpretasi teorinya yang populer. Dan Eddington juga menunjukkan bahwa gravitasi Newton dapat ditafsirkan untuk memprediksi setengah dari pergeseran yang diprediksi oleh Albert Einstein. Terdapat sebuah monumen yang menunjukkan garis khatulistiwa yang dibuat oleh Gago Coutinho yang membuktikan bahwa Ilhéu das Rolas dilintasi oleh garis khatulistiwa. Peta yang dihasilkan diterbitkan pada tahun 1919 bersama dengan laporan misi geodesi di Pulau Sao Tome pada tahun 1915 hingga 1918 yang secara resmi dianggap sebagai karya lengkap pertama geodesi praktis di koloni Portugis. Monumen ini ditandai saat melintasi Ilhéu das Rolas. Bayangan akan menunjuk ke arah barat daya yang menunjukkan bahwa matahari beberapa derajat di utara, kemungkinan di akhir April atau awal Agustus, sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tengah hari. Claudio Corallo yang lahir pada tahun 1951 adalah seorang pengusaha Italia dan seorang insinyur pertanian yang tinggal di Sao Tome dan Principe pada bulan Desember tahun 1992. Dia kemudian membeli perkebunan kakao terbengkalai dengan seluas 120 hektar di Terreiro Velho di sebelah Novo Estrela di Pulau Principe, di mana ia mulai menanam kakao yang sudah dibudidayakan di negara itu. Dia juga menciptakan kilang coklat dan kopi yang disebut Claudio Corallo Cacao and Coffee. Penelitian tentang varietas kakao termasuk produksinya di Bolivia menegaskan bahwa kakao di Sao Tome dan Principe memiliki kualitas yang berbeda, dan ia menghasilkan produk dengan kualitas tinggi yang dianggap sebagai coklat terbaik di dunia. Hutan hujan mencakup sekitar 74% dari negara. Ada sekitar 895 spesies tumbuhan vaskular asli yang tumbuh di pulau-pulau ini, dan 95 diantaranya terbatas di Sao Tome dan 37 hanya ada di Principe. Sebagian besar merupakan hutan sekunder yang tumbuh di perkebunan yang terbengkalai, dan kawasan hutan yang luas dilindungi oleh tanaman nasional obo. Habitat lainnya termasuk sabana dan hutan bakau, dan taman ini juga dikenal secara internasional di kalangan konservasionis karena hutan hujan berawan yang kaya secara biologis. Pada tahun 1988, para ilmuwan mengklasifikasikan hutan Sao Tome dan Principe sebagai hutan terpenting kedua dalam hal kepentingan biologis dari 75 hutan Afrika, dan hutan obo terdaftar sebagai kawasan burung penting Afrika. Negara Sao Tome dan Principe tidak memiliki banyak mamalia asli, akan tetapi Pulau Sao Tome dan Principe menjadi rumah bagi sejumlah besar burung dan tumbuhan endemik.
Minimal ada sekitar 114 spesies burung yang telah terjadi di setiap pulau, dan ada sekitar 26 endemik, termasuk ibis terkecil di dunia atau disebut ibis zaitun atau bisa juga disebut Sao Tome ibis, dan burung matahari terbesar di dunia atau giant sunbird, serta Sao Tome fiskal yang langka, dan beberapa spesies raksasa begonia, dan burung beo abu-abu Afrika berekor merah. Ini juga terdapat di lambang nasional negara Sao Tome dan Principe. Titik tertinggi di negara Sao Tome dan Principe berada di Gunung Pico de Sao Tome dengan titik tertinggi 2024 meter di atas permukaan laut. Pico Cao Grande atau bisa disebut Great Dog Peak yang merupakan gunung vulkanik plak di bumi dan termasuk dalam kategori gunung berapi yang sudah tidak aktif. Gunung ini berada di bagian selatan Pulau Sao Tome, di dalam Taman Nasional Obo. Gunung Pico Cao Grande ini terlihat lebih curam dan kurus, dan puncak gunung ini sering diselimuti oleh awan atau hujan. Dan memang, gunung ini memiliki ukuran hanya 300 meter dari tanah di sekelilingnya. Namun ketinggian sebenarnya adalah 663 meter di atas permukaan laut, yang memiliki kecuraman di atas 80 derajat. Jadi, gunung ini tampak seperti menara atau sebuah gedung yang tidak memiliki kemiringan dalam ketinggiannya, hingga disebut sebagai needle-shaped mountain. Selain itu, Gunung Pico Cao Grande memiliki kembaran yang tidak jauh dari gunung tersebut. Bahkan gunung ini lebih kurus dari Pico Cao Grande yang bernama Pico Cao Pequeno yang memiliki ketinggian 390 meter. Menurut para ahli geologi, Gunung Pico Cao Grande tidak disebut gunung, melainkan hanya sebuah tumpukan tanah, karena untuk disebut sebuah gunung harus memiliki ketinggian lebih dari 610 meter dari tanah di sekitarnya. Karena lumut yang tumbuh di bebatuan dan kadar air yang tinggi, serta keberadaan ular membuat pendakian di sini sangat sulit. Dan upaya pertama untuk mendaki Pico Cao Grande pada tahun 1975 oleh tim pendaki Portugis. Dan pendakian pertama yang berhasil diselesaikan oleh 3 sekelompok pendaki asal Jepang pada Februari 1991. Mereka adalah Yosuke Takahashi, Kenichi Moriyama, dan Naotoshi Agata. Itulah sedikit penjelasan tentang negara Sao Tome dan Principe, negara unik di benua Afrika yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Dan semoga pembahasan video ini bisa menambah pengetahuan untuk kalian semua.